Dari Singkawang, kota seribu kelenteng yang penuh warna dan budaya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Kuching, gerbang utama Sarawak di Malaysia Timur. Dari atmosfer pesisir Kalimantan Barat, kita bergerak melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia, menembus hutan tropis dan jalan panjang menuju ibu kota negara bagian Sarawak, Malaysia. Sesampainya di Kuching, kita akan menjelajahi kota yang dikenal tenang, rapi, dan dipenuhi sentuhan sejarah hingga keberagaman etnisnya. Di sini, budaya Melayu, Dayak, dan Tionghoa hidup berdampingan, membentuk karakter Kuching yang unik. Tak lupa, kita juga akan mencicipi ragam kuliner Sarawak. Dari laksa Sarawak yang legendaris, kolomi yang bikin pengen nambah terus, hingga kopi aromatik dari kedai-kedai tuannya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ikuti petualangan aku kali ini melintasi batas negara Indonesia-Malaysia. Selamat pagi semuanya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Hari ini aku mau berangkat dari Singkawang menuju Kuching, negara bagian Sarawak, Malaysia dengan bis Damri. Jadi hari ini aku bakal melewati perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, lokasi keberangkatan bis Damri dari Singkawang ke Kuching ada di seberang Hotel Swiss Bell Inn Tower 2 ya. Bisnya berangkat jam 6 pagi setiap harinya. Sekarang udah hampir jam 6 sih. Kita tunggu bisnya datang dulu. Nah, untuk tiketnya aku sudah beli 1 hari sebelumnya. Untuk harga tiket bis Damri dari Singkawang ke Kuching Rp340.000. Dan sekarang udah jam 6 lewat 1 menit, tapi bisnya belum datang. Ini bisnya udah datang sekarang jam 6 lewat 14 menit. Jadi kali ini kita bakal explore beberapa tempat di Borneo, Pulau Kalimantan. Setelah kemarin udah sempat beberapa hari di Pontianak dan Singkawang. Kali ini kita bakal ke Malaysia, ke atas sana. Ke negara bagian Sarawak yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Bagian dalam bisnya seperti ini. Totalnya ada 34 kursi. Dan di belakang sana ada toilet juga. Tapi ini lorongnya sempit banget ya. Mau jalan susah banget. Nah, ini tempat duduknya cukup spesies juga. Seperti ini. Terus ini ada tempat buat taruh botol atau gelas minuman. Di bawah sini ada sandaran kaki juga. Dan ini snack boxnya. Dalamnya ada roti 1, terus mineral water 1. Akhirnya berangkat juga jam 6 lewat 27 menit. Ini bisnya pakai musik pula nih. Biar nggak ngantuk kali ya, pagi-pagi jam 6. Nah, ini aku lihat di Google Maps, perjalanan dari Singkawang ke Kuching sekitar 5 jam ya, hampir 5 jam. Dengan jarak tempuh sekitar 260 km. Bus yang kami tumpangi perlahan-lahan meninggalkan Singkawang. Begitu keluar dari pusat kota, pemandangan langsung berganti menjadi deretan desa-desa tenang yang dikelilingi hamparan hijau. Jalanan memanjang di antara kebun-kebun, pepohonan tinggi, dan hutan khas Kalimantan Barat. Sesekali suasana kembali hidup ketika kami melewati kecamatan-kecamatan yang lebih ramai, seperti Kecamatan Selakau di Sambas. Warung-warung sederhana, pasar kecil, serta aktivitas penduduk yang lalu lalang memberi warna baru di tengah perjalanan panjang ini. Waktu terus berjalan dan setelah sekitar 4 jam terasa sekali bahwa kami semakin dekat dengan perbatasan. Ini busnya berhenti sebentar. Kita udah semakin dekat ke pos perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Sekarang udah jam setengah 11 siang. Perjalanannya jauh lebih lama daripada perkiraanku. Udah 4 jam perjalanan tapi kita belum sampai ke pos perbatasan. Untuk sampai ke Kuching kayaknya butuh 3 jam lagi. Nah, setelah beristirahat selama sekitar 20 menit, bus kami kembali melaju menyusuri jalan menuju perbatasan. Dari titik pemberhentian tadi, jarak menuju pos lintas batas negara Aruk sebenarnya tidak jauh, hanya sekitar 10 menit perjalanan. Ini udah hampir jam 11, kita baru sampai di pos imigrasi. Kita baru saja tiba di pos lintas batas negara Aruk yang ada di wilayah Indonesia. Tadi baru aja cap paspor, lumayan cepat, nggak sampai 5 menit, soalnya sepi. Nanti di wilayah Malaysia, Kuching sana harus cap sekali lagi. Dan sekarang udah jam 11 ya, perjalanan 4,5 jam dari Singkawang tadi sampai pos lintas batas negara Aruk. Nah, setelah melewati proses imigrasi di PLBN Aruk, kami kembali naik ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan menuju ujung wilayah Indonesia. Di titik inilah seluruh penumpang harus berpindah bus sebelum melanjutkan ke pos imigrasi Sarawak. Terus ini kita mau ganti bus lagi. Dari Damri ganti ke bus Asia. Sama juga yang dari wilayah Kuching datang ke arah Singkawang. Harus ganti bus dari bus Asia ke Damri. Setelah berpindah bus, barulah kami dibawa menuju pos imigrasi Biawak, gerbang resmi masuknya para pelintas ke wilayah Sarawak, Malaysia. Disinilah proses pemeriksaan terakhir dilakukan sebelum kami secara resmi memasuki negara bagian Sarawak, Malaysia. Udah selesai disap paspornya di wilayah Malaysia. Cepat juga, nggak sampai 5 menit, sepi hari ini. Dan nggak ada pemeriksaan koper dan barang-barang yang kita bawa ya. Nggak tahu kenapa juga. Nah, ini suasana di wilayah perbatasan Malaysia. Kita menuju Kuching. Perjalanan mungkin 1,5 jam lagi. Dan sekarang kita udah masuk wilayah GMT plus 8. 1 jam lebih cepat dari wilayah Indonesia bagian barat. Akhirnya sampai juga di Kuching, ini di Kuching Central. Kita turunnya di sini. Nanti aku mau naik taksi lagi ke hotel. Sekarang udah jam 2 waktu setempat. Jadi perjalanan dari Singkawang ke Kuching hampir 7 jam juga. Ini aku lagi nunggu taksi. Ini jarak dari Kuching Central ke hotel tempat aku menginap lumayan jauh ya. Hampir 10 km. Aku panggil Grab. Harganya 20 ringgit. Cuaca hari ini cukup cerah di Kuching.你是刚从山口洋那边过来？对对对，我是印尼的。你是印尼人？对，印尼人。棉兰知道吗？Medan，苏门答腊。我比较少了解那边我会懂的是坤甸跟山口洋。对对，比较近嘛，就那个叫里曼丹的。婆罗洲的嘛，是吧？那个棉兰是在苏门答腊岛。你们这边的华人都会讲中文吗？华人基本上都会了。上的是那个华语学校吗？对。你们从小上那个华语学校？对。华校。都是念华校，只要是华人都是念华校。嗯。可是现在也不一定哦。也不一定。有些都是念英文学校哦，英文学校。可是华语还是会的，还是会在家里都会说嘛。他们只是用英文为主咯。跟马来文，因为毕竟是马来西亚。你们看电视节目什么的呢？我们都是看香港。香港的。台湾。能收到吗？可以。可以啊，看台湾和香港的电视节目。Selamat datang di Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak di Malaysia Timur. Kota ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus kota terbesar di Sarawak, serta berperan sebagai salah satu pusat ekonomi dan aktivitas perdagangan di wilayah Malaysia Timur.
Terletak di tepi Sungai Sarawak, di pesisir barat laut Pulau Kalimantan, Kuching memadukan suasana kota modern dengan nuansa tropis dan budaya Borneo yang begitu kental. Nah, untuk asal-usul namanya, Kuching memiliki beberapa versi yang menarik. Salah satunya menyebutkan bahwa nama ini berasal dari buah mata kucing atau buah kelengkeng yang dulunya banyak tumbuh di area ini. Versi lain mengaitkannya dengan kata Cochin, sebutan lama yang digunakan oleh sebuah kota perdagangan di India. Sampai sekarang, tidak ada satupun versi yang benar-benar pasti. Namun justru itulah yang menambah karakter dan cerita di balik nama Kuching. Kuching adalah kota yang sangat multi-etnis. Penduduknya terdiri dari komunitas Dayak, Melayu, Tionghoa, hingga India. Masing-masing membawa bahasa, tradisi, dan budaya yang membentuk identitas kota ini. Jumlah penduduknya diperkirakan lebih dari 600.000 jiwa, menjadikan Kuching sebagai pusat budaya, ekonomi, dan administrasi terbesar di Sarawak. Seharian juga. Udah jam 3 sore waktu setempat. Ini aku taruh barang dulu ya. Nah, ini hotelnya. Toilet seperti biasa, standar. Ini ada shower box. Kasurnya, aku dapat yang twin bed jadinya. Dan di sebelah sini ada minuman 2 botol. Di sini ada teh dan kopi seperti biasa. Ada mini fridge. Kesan pertama terhadap Kuching, kotanya rapi, bersih, dan rindang juga, banyak pepohonan. Terus ada trotoar buat pejalan kaki yang cukup lebar juga. Jadi cukup nyaman untuk berjalan kaki di sini. Sekarang udah hampir jam 4 sore ya. Dan areanya perbukitan kayaknya ya. Kelihatan jalannya naik turun gitu, berbukit. Kalau ini namanya Ewe High Street, seperti area kota tuanya kali ya. Bangunan di sini vintage banget, membuatku teringat dengan jalan Kesawan di Medan. Cakep sih bangunannya dan tertata rapi ya. Keberadaan tempat ini sudah dapat ditelusuri hingga abad ke-19. Sudah berusia hampir 200 tahun, tapi pada pertengahan abad ke-19, area ini pernah terjadi kebakaran yang menghabiskan bagian atap dari bangunan yang pada saat itu masih berstruktur kayu dan daun. Setelah kebakaran, dibangun kembali dengan struktur batu bata dan genteng, sehingga menjadi lebih kokoh. Nama Ewe High Street diambil dari nama seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diyakini berperan penting dalam membangun kawasan ini pada tahun 1885. Di bawah pengaruhnya, wilayah ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kuching. Hingga kini, Ewe High Street tetap dipenuhi deretan toko dan usaha milik warga Tionghoa, menjadikannya salah satu kawasan perdagangan yang paling hidup dan bersejarah di kota ini. Aku mau makan dulu di sini. Nama restorannya Yi Xiang Yuan. Makan. Ini aku pesan Sarawak laksa khas Sarawak. Aku pesan yang porsi super. Kalau porsi super dia pakai udang gede kayak gini. Dikasih 3 udangnya. Satu porsi ini udah ada udang, ayam suwir, toge, terus dia pakai bihun ya. Wangi banget aroma rempahnya. Kalau laksa Sarawak kuat di rempah. Terbuat dari 20 jenis rempah. Ini kuahnya rich banget. Dimasak dengan kepala udang dan tulang ayam. Biasanya dimasak semalaman ya, sampai mengeluarkan saripatinya.
Gurih banget. Dan ada sedikit pedas. Terus ini ada dikasih sambal. Dan ini jeruk nipis. Ini porsinya cukup gede ya. Yang porsi super nih harganya 18 ringgit. Sedikit mirip dengan kari sebenarnya, tapi beda. Gue cobain cabenya, sambalnya. Sambalnya juga segar banget. Pedas asem. Laksa di setiap tempat tuh memiliki ciri khas masing-masing ya. Nah, yang ini lihat kuahnya warnanya agak gelap. Kalau yang di Singapura dia agak kuning gitu ya. Di Indonesia harusnya ada juga ya laksa khas Indonesia. Mungkin di daerah kalian ada. Kalau ada boleh komen di bawah. Nah, di mana ada komunitas Tionghoa pasti ada kelenteng atau kuil. Kuil ini merupakan salah satu yang tertua di Kuching. Dibangun pada pertengahan abad ke-19, namun dalam sejarahnya pernah terbakar dan direnovasi berkali-kali, sehingga menjadi bangunan yang kita lihat sekarang ini. Awalnya, kuil ini dibangun oleh imigran Tionghoa subetnis Teochew. Jadi dulunya imigran Tionghoa yang menyebar ke berbagai negara, terdiri dari beberapa subetnis, misalnya ada etnis Hakka, Teochew, Fujian, Fuzhou, Fuqing, dan masih banyak lagi. Nah, kuil yang satu ini dibangun oleh imigran Tionghoa subetnis Teochew. 你是哪里？我是印尼的。哦，你不知道啦。我们这个神跟那个新山的古庙哦，跟新山的古庙一样的。玄天上帝。哦我们这边12月初4出游，他们是正月21这出游。哦，好。您是潮州人吗，阿姨？不是啊。我会讲潮州话。会讲啊。因为这边潮州庙嘛。哦，这个是潮州。我也是潮州人。讲不会。我要打咱们南部。我要打。我要打。打的我打好像你这样我知道印尼那里。我是梅丹的，会讲福建话。福建哦。对啊，福建话。我们这边流行福建话。您会讲吗？会。会晓讲啊？哎呦，我们这边就是讲福建话。主要讲福建话。阿姨是还没识啦。我学喝酒能。你会讲那福州话没人会讲的。哦，福州我不会，福州我去过中国那边。客话也是会。啊，好厉害啊！这样啦，广府我就不喜欢，因为我不喜欢广府话。哦。一点点会听啊。那生活在这边的主要是哪里的呢？什么？生活在这一片的都是潮州人呢，都是潮州人跟福建人。哦，潮州跟福建人。人很少这边。我知道那个也加大啦。啊。还有很多啦。雅加达、山口洋。山口洋比较出名，还有一个是，还有缅甸是。坤甸。坤甸。啊，坤甸。因为你是有坤甸人来吗？哦，也会有坤甸人来。坤甸好多人。Ini bendera negara bagian Sarawak, Malaysia. Dan di depan sana itu Sungai Sarawak. Di tepi sungainya dibangun tempat rekreasi gitu. Orang-orang bisa jalan santai, jogging. Ini disediakan tempat duduk juga buat bersantai. Wah, ini pohonnya kayaknya udah tua banget ya. Itu harusnya gedung DPD Sarawak ya. Dewan Undangan Negeri. Dan sepertinya di sana bisa naik perahu atau kapal juga menelusuri Sungai Sarawak.
Di tepi Sungai Sarawak dibangun Kuching Waterfront, sebuah kawasan pejalan kaki yang menjadi pusat rekreasi di kota ini. Setiap sorenya, tempat ini selalu ramai oleh warga lokal maupun wisatawan yang datang untuk berolahraga, menikmati pemandangan sungai, atau sekedar berjalan santai di jalur pedestrian yang tertata rapi. Dengan fasilitas seperti ruang duduk, taman, area bermain, hingga bangunan bersejarah di sekitarnya, suasana waterfront membuat siapapun merasa betah. Tidak heran jika kawasan ini menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati ritme kehidupan kota Kuching. Ini salah satu oleh-oleh khas Sarawak, kek lapis. Banyak banget toko yang menjual kek lapis. Ini salah satu yang terkenal ya, kek lapis Mama Su. Ini aku beli satu doang. Dan itu varian rasanya banyak banget. Mungkin ada 40 varian rasa ya. Ini aku beli yang hijau-hijau kayak gini. Ini katanya rasa pandan dengan sansa. Pandan dengan buah sansa. Jadi manis asem gitu. Satu ini 22 ringgit, hampir 100 ribu ya. Katanya sih bisa tahan 5-6 hari. Aku cobain dulu. Kalau enak, besok baru beli lagi buat bawa pulang. Kelihatan dia padat dan berlemak. Aku praktekin ya. Langsung aja, soalnya nggak ada pisau. Wangi pandannya kenceng banget. Aroma pandannya sih terasa ya. Terus memang ada sedikit asam dari sansanya, Houghton. Awalnya aku kirain teksturnya mungkin mirip dengan lapis legit di Indonesia. Tapi ini lebih ke bolu. Ini setiap lapisannya juga lebih tebal kayak gini nah. Dan nggak bisa dikopek satu-satu gitu loh. Dia gampang hancur. Bagi aku sedikit kemanisan. Tapi overall enak sih. Makan dengan kopi hitam atau teh, ini mantap. Ini teksturnya tekstur bolu yang basah banget ya. Ini salah satu restoran yang terkenal banget di Kuching, restoran khas Asia Selatan. Kalau nggak salah, pemiliknya orang Sri Lanka. Dan ini tiap hari rame sih. Sekarang udah jam 6:30 malam, dan udah mulai ngantri kayaknya. Nah ini gile ini mobil pemilik restorannya. Ada Mercedes-Benz, terus ada Ferrari, diparkir tepat di depan restorannya. Dan itu owner restorannya yang baju biru itu, orang Sri Lanka. Nah, jadi masakan di restoran ini basically masakan India lah. Masakan Asia Selatan. Ada naan, kayak roti India gitu. Yang paling terkenalnya cheese naan, yang kayak gini. Tapi porsinya gede banget, aku sendirian pasti nggak habis. Terus ada nasi biryani, ada masala, curry. Aku pesan nih, honey lamb curry. Recommended, ada 3 jempolnya. Ini makanan aku udah datang, honey lamb curry. Jadi kari domba dengan madu. Kelihatannya menggugah banget ya. Karinya pekat banget. Dan ini dagingnya juga banyak banget. Satu porsi nih worthy banget ya. Tadi 20 berapa? 20-an ringgit. Kurang lebih 100 ribu rupiah. Tapi dapat begitu banyak daging. Ini aroma karinya pekat banget. Tapi nggak pedes ya. Dan karena pakai madu, ada sedikit rasa manisnya juga. Dagingnya udah empuk banget. Aku nggak pesan nasi ya. Sebagai gantinya aku pesan yang lain. Ini namanya tose, atau juga disebut sebagai dosa. Mudah-mudahan habis makan ini jangan nambah dosa dah. Ini juga makanan khas Asia Selatan. Ini aku pesan yang keju, cheese tose. Kelihatan kejunya. Oh. Nah ini juga luar biasa enak. Ini kulitnya mengingatkan aku pada
jajanan apem manis yang ada di Medan. Jajanan jadul gitu. Dulu dimasak di piring kecil gitu. Atau kuali kecil ya. Kulitnya mirip. Dia tipis sebenarnya kulitnya. Tipis dan berongga seperti ini. Kalau tose ini satu porsi 9 ringgit. 40 ribuan. Dan ini ada cocolan ya. Nggak tahu ini apaan. Ini ada 3 jenis cocolan. Ini bukan lebay ya, tapi beneran enak. Terus yang ini katanya dari onion, kayak bawang bombay gitu lah, bawang-bawangan. Dan ini halal ya. Ya makan di sini sangat beragam orangnya. Ada orang Tionghoa, orang Melayu. Dan yang buka orang Sri Lanka. Udah lama nggak makan makanan Asia Selatan seenak ini. Ini aku mau sarapan dulu di Nyanshin Cafe. Sudah buka sejak tahun 1925, udah 100 tahun loh. Ini aku pesannya tolomi ke luomien. Ini katanya sih makanan khas orang Hakka, Tionghoa Hakka. Tolo artinya mie kering kayak gini ya. Toppingnya simpel banget, ada chashu, terus ada daging cincang itu, dan ampas minyak babi. Ini non halal. Modelnya mie kuning halus seperti ini ya. Sedap banget. Ini perpaduan minyak babi dengan minyak bawang putih. Terus mie-nya ini al dente banget, meskipun halus ya, tapi dia legit banget. Kelihatannya simple, tapi ini beneran enak. Ini ada dikasih potongan cabai juga. Aromanya mirip dengan mie pangsit Siantar, mie pangsit Medan gitu. Tapi tekstur mie-nya berbeda. Ini rasanya dominan gurih asin. Terus nih potongan daging chashu-nya. Oh ya, satu porsi ini harganya 6 ringgit Malaysia. Ini aku masih di area Chinatown kemarin. Di sini ada sebuah food court yang ramai banget, terkenal banget, udah ratusan tahun katanya. Namanya Yang Chun Thai. Kita coba lihat di sana ada jual makanan apa lagi. Ini沙爹卖了多久啊？60多年了。啊。这个是潮州工会吗？你是潮州人？啊，我也是。我是印尼的。印尼的。啊，潮州。你是第几代的了？
我公公第三代的了。是他是个孙，对，祖籍是哪里的？跟刷等刷哦，超山啊，潮汕啊. Nah ini kayak food court gitu ya, banyak stand-standnya gitu yang menjual makanan yang berbeda. Ada yang jual laksa, sate babi, terus ada mie udang, ada juga itu jual makanan khas Teochew. Dan tadi aku dengar tempat ini merupakan perkumpulan orang Tionghoa Teochew. Jadi banyak makanan Teochew juga di sini. Ini aku pesan minum. Ini air jali dengan pandan. Ini nggak pakai gula ya. Jadi murni air jali. Halo. Ini satenya. Aku pesan 5 tusuk aja. Satu tusuknya 1,2 ringgit. Sekitar 5.000 rupiah lah. Ini dagingnya nggak terlalu fatty dan nggak terlalu lean juga. Jadi pas gitu. Enak. Ini 是福建还是潮州，潮州啊？一样，我也是潮州。潮州，可以讲潮州话。会一点点，嘎紧呢。哦，厉害厉害。我是印尼的。哦，印尼人。对对。那你中文不错。因为很多印尼人他们已经不会讲中文。对对对。你们应该都上那个华教吧？对，华人大部分都会上华教。那你会说马来语吗？会啊。也会。都会。马来语也会，因为我们是马来西亚人，我们必须会读。就像如果你是印尼人，你们也是会懂那个印尼语吗？印尼对。那你们那个华教也会教那个马来语？必须，因为我们必须考不然我们的那个文凭是没有用。因为我们在马来西亚生活，我们去政府机构什么，我们都需要用马来文。就算你们去印尼做任何东西，你们还是要看本地文。对。可能老一辈的人不大会啊。对。年轻人基本都会了，必须对所以你是去上海工作北京北京工作对，现在还是在北京。现在来这里玩？对，我前几天回印尼了。然后你是在盖曼丹这一带还是？不是，我是苏门答腊的。苏门答腊，麦丹知道吗？知道。那你也会说潮州话？会，也会啊。我不只会一个语言，我客家话也会说。好厉害啊！因为我们这里基本上华人天生下来是有4、5种必须会。福建话也会，福建话也会，潮州话也会。也好讲福建话。福建话跟潮州话其实有像。对，有一点像。就是它语音一点不一样吧。因为我们麦丹那边也说那个福建话的。对，你们那边就有分地区，有些就很会讲客家话。客家，山口洋那边。对，山口洋对客家话对。我嫂嫂是印尼人。是啊。有2个嫂嫂都是印尼人。然后是在坤甸那边。坤甸是潮州。坤甸是潮州，对。就就那。Nah, sekarang aku mau mengunjungi Museum Budaya Borneo yang ada di Kuching. Di sini kita bisa melihat budaya-budaya setempat. Nah, ini aku udah beli tiketnya. Untuk warga negara asing, harga tiketnya 50 ringgit Malaysia. Terus untuk warga negara Malaysia, negara bagian Sarawak, harganya cuma 10 ringgit. Dan untuk warga negara Malaysia yang non-Sarawak, itu harganya 20 ringgit. Beda jauh ya. Dan untuk orang tua di atas 60 tahun, anak-anak 13-17 tahun, itu setengah harga. Jujur saja, saat melangkah masuk ke dalam ruang museum, aku langsung terkagum dengan desain museumnya. Ini adalah salah satu museum paling interaktif yang pernah aku kunjungi. Museum ini memperkenalkan kekayaan budaya suku-suku di Sarawak dengan cara yang sangat hidup. Yang paling berkesan itu bagaimana mereka menceritakan kehidupan sehari-hari, upacara adat, sampai kepercayaan dari tiap-tiap suku, mulai dari Dayak, Melanau, orang Ulu, semuanya dengan cara yang gampang dimengerti. Ditambah lagi penggunaan teknologi yang sangat interaktif, membuat pengunjung bisa belajar sambil merasakan langsung suasananya.
Setiap galeri membawa kita masuk ke dunia yang berbeda, dari pegunungan pedalaman hingga kehidupan masyarakat pesisir. Dengan penyajian yang modern dan informatif, museum ini benar-benar memberi gambaran besar tentang keberagaman budaya Borneo yang luar biasa. Ini kayak topi gitu untuk melindungi dari sinar matahari. Terus yang agak bulat itu tudung saji yang dipakai oleh suku Melanau di Sarawak. Terus ini kayak tas kecil gitu, kayak kantongan gitu ya, untuk menyimpan barang itu. Ada kipas anyaman juga. Kalau ini namanya wadah berludah. Jadi orang setempat Sarawak sini punya kebiasaan mengunyah sirih. Biasanya orang tua ya. Nah, pada saat mengunyah sirih, air ludah yang berlebih akan dibuang ke dalam wadah ini. Jadi untuk menampung air ludah ketika mengunyah sirih. Ini interaktif sekali ya. Kita tinggal menarik layarnya ke samping untuk melanjutkan bagian di sampingnya. Nah, kalau ini namanya kelirieng atau tiang pemakaman yang digunakan oleh suku pedalaman Borneo. Biasanya kelirieng atau tiang pemakaman ini didirikan untuk memperingati orang yang sudah meninggal, juga sebagai penghubung alam manusia dengan kehidupan setelah kematian. Biasanya kelirieng diukir atau dipahat dengan berbagai motif. Semakin besar dan semakin rumit ukiran pada kelirieng, maka menandakan status sosial seseorang semakin tinggi juga. Nah, ini cuma replikannya, tapi disebutkan bahwa kelirieng asli yang ditemukan dibuat oleh pengrajin dari Pontianak dan sekitar aliran Sungai Kapuas. Motif-motifnya ada ukiran naga di atasnya, itu naga ya. Terus ini apa nih dengan taringnya. Pembuatannya memakan waktu 2 tahun. Dan ini museumnya cukup luas. Totalnya ada 5 lantai loh. Setiap lantai memiliki tema yang berbeda. Nah, kalau suatu saat teman-teman datang ke Kuching, boleh datang ke museum ini. Tadi aku cuma menampilkan sebagian kecil dari isi museum ini. Wah, di sini ada tempat penampungan gelandangan. Tempat penampungan sementara buat homeless ya. Keren juga nih. Ini ada tempat waktu operasinya dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Jadi kalau nggak ada tempat tinggal, membutuhkan tempat tinggal, mungkin boleh tinggal di sini ya. Jam 6 malam sampai jam 7 pagi. Kalau apa-apa ada yang mau sumbang ini sini. Oh, ada yang mau sumbang boleh juga di sini. Sumbang baju, makanan ada juga. Biasanya homeless tuh dari daerah mana? Ya, macam-macam lah. Ada datang dari Sibu. Ada datang dari Kuching, ada yang kena buang, macam-macam lah. Oh, kalau datang sini nggak ada tempat tinggal, boleh tidur sini. Ya, tapi untuk transit saja lah. Transit sementara ya? Selama 14 hari. Oh, boleh 14 hari? Saja. Ada berapa kamar di dalam? Tempat tidur? Boleh masuk. Oh, boleh lihat? Boleh. Boleh ya? Bentar saya lepas sepatu. Oh. Oke. So, Oke. Oh. ada atas juga. Oh, ada atas juga. Banyak ni lah. Jadi siapa aja kalau nggak ada tempat tinggal boleh ke sini? Ya. Sementara. Tapi yang khas untuk memang gelandangan lah. Gelandangan. Oke. 14 hari ya. Dalam pun ada juga. Dalam mekanisme komplit. Ada kamar mandi juga ya. Ada Oh. mesin-mesin. Oh, ada mesin dapur ya. Ada. Kitchen, Semua ada ada. kulkas juga, lemari es. Tempat semayang. Tempat sholat ada juga. Oh, lengkap ya. Ya. Ini yayasan. Yayasan, ada yayasan. Tidak, ini dari kerajaan lah. Dari kerajaan. Tapi NGO yang itu. NGO yang
manage. Sini. Oh, oke. Abang yang ngurus di sini, manage di sini. Oke. Kira penyelia sini lah. Jaga mereka. Ini makan mereka pun ditanggung juga. Ditanggung juga? Macam dari kedatangan. Kalau yang datang akhir, kami dapat sediakan makanan lah. Jadi dari kerajaan, tapi kalau ada yang mau sumbang boleh? Boleh. Oh, oke. Itu ada dari Indonesia, Bandung. Oh. Perempuan lah. Jadi kami dapat bagi masa dia selama 3 hari saja. Atas budi cara desakan manusia. Tapi dia itulah kita kasih lebih masalah sebab dia mau atau itu pulang sana lah. Pulang. Oh. Inilah yang resmi itu. Oh, dari kerajaan ya. Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak. Oh, oke. Kalau 14 hari masih nggak ada tempat tinggal gimana? Itu macam mana? Kadang-kadang kami masih bagi peluang sama mereka untuk tinggal sini untuk mereka cari kerja. Ada yang nggak dapat kerja. Kalau tidak kami akan cadangkan antara dekat rumah bina diri. Oh, oke. Bina diri gitu. Apa itulah. Ada yang sudah tua itu, kami akan antar dekat rumah orang tua. Dan ini juga sama, kayaknya ada 2 ruko gitu ya, tempat transit ke Andangan, dan ada kliniknya juga di sana. Nah, yang aku tangkap tadi, itu adalah tempat tinggal sementara atau tempat transit bagi orang yang nggak punya tempat tinggal di Kuching. Biasanya ada orang dari luar kota Kuching yang datang ke sini mungkin untuk cari pekerjaan. Nah, bagi mereka yang nggak punya biaya untuk tinggal di hotel maupun penginapan, mereka boleh tinggal selama 14 hari di sana sampai mereka dapat pekerjaan dan menemukan tempat tinggal baru. Terus katanya kalau dalam 14 hari orang yang tinggal di sana belum mendapatkan pekerjaan, biasanya akan dibantu. Mereka mungkin akan dikirim ke pusat pelatihan, diberi skill agar bisa dapat kerjaan. Jadi ini bagus banget ya, bisa mengatasi masalah homeless. Dan memang didukung secara langsung oleh pemerintah negara bagian Sarawak. Nah, ini aku mau jajan dulu di sebuah kopitiam namanya Old Rex. Ramai banget, sekarang jam 3 siang. Dan di sini banyak makanan juga. 没有了。用那牛奶可以。好嘞。Tadi aku udah pesan juga, banyak banget makanan di sini. Ada aneka kue, terus ada es, ada rujak, ada mie. Makannya rame, dan hari ini hari Minggu, orang-orang pada nongkrong di sini. RM5.40. RM5.40. Ini ya? Oke. Terima kasih. Ya. Ini yang aku pesan, namanya susur udang. Ini aku pesan 3 piece, 1 piece-nya 1,8 ringgit. Sekitar 8 ribuan lah per biji. Ini aku pesan 3 piece ya. Udah dipotong-potong. Terus ini ada es juga, es ABC. Di dalamnya ada cendol, ada cincau, terus ada kacang merah. Kayak gini. Biasanya pakai santan, bisa pilih sih mau santan apa susu. Tadi aku pilih pakai santan, tapi santannya udah habis, mau nggak mau pakai susu lah. SABC. Ini ada sambalnya juga. Renyah banget. Aroma udangnya juga dapat banget. Udangnya lumayan ya, bukan yang terlalu kecil juga. Kok muter-muter. Nah, kayak gini. Tekstur bagian dalamnya seperti ini. Dia tipis ya. Bagian dalamnya enggak keras, empuk gitu, dan luarnya renyah. Kalau SABC-nya ini harganya 4,5 ringgit. 20.000 lah. Panas-panas kayak gini, enaknya makan es. Ini kurangnya cuma gula merah sih, gula merah sama santan ya. Aku lebih prefer yang santan.
Ini yang pakai susu enak juga. Tapi kalau es kayak gini aku lebih suka pakai santan. Cendolnya panjang-panjang kayak gini ya. Segitu dulu untuk vlog kali ini dari Kuching, Sarawak, Malaysia. Meskipun waktuku cukup singkat di sini, hanya 2 hari, kota ini tetap berhasil meninggalkan kesan yang dalam. Tapi petualangan kita di Borneo belum selesai. Selanjutnya kita akan menuju Brunei Darussalam, sebuah negara kecil namun kaya di Asia Tenggara. Dan uniknya di sana aku kembali bertemu dengan warga Brunei yang begitu ramah dan berbaik hati, yang siap menunjukkan sisi lain dari Brunei yang jarang terlihat. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe channel aku agar tidak ketinggalan video selanjutnya.